Minggir beserta jajarannya yang saya hormati Ketua Pelaksana acara pernikahan dikenalkan dengan sadar. Yang saya hormati pematang kita pada pagi hari ini serta seluruh siswa-siswi SMA yang beserta Minggir yang saya banggakan dan seluruh panitia acara pada pagi hari ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini tanpa suatu halangan. Selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. dan kita mendengarkan syafaatnya di yaumul akhir. Amin. Baik hadirin sekalian, perkenalkan saya Retna selaku Master of Ceremony yang akan menemani jalannya acara pada pagi hari ini. Untuk itu, sebelum mulai, izinkan saya membacakan aturan acara pada pagi hari ini. Yaitu yang pertama, pembukaan, yang kedua, sambutan, yang ketiga, acara inti yaitu penyampaian materi, acara yang keempat, dokumentasi, dan yang terakhir, penutup. Baiklah, untuk acara pertama ini yaitu pembukaan, marilah kita membuka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Minggir kepada Ibu Surya Sarjana Pendidikan. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada MC atas waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang mendengar para tamu offline dan para narasumber pemimpin dan siswa-siswi yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di acara penyuluhan pada kali ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. yang telah membawa kita dari zaman kejahilian menuju zaman yang terang benderang seperti pada saat ini. Saya sangat berterima kasih kepada para narasumber yang telah bersedia meluangkan waktu untuk berbagi ilmu dan informasi yang sangat berharga bagi kita semua. Penyuluhan kesehatan ini memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman kita mengenai menjaga kesehatan. Kesehatan adalah motor utama dalam menjalani kehidupan. Oleh karena itu, dari penyuluhan ini saya berharap kita dapat memperoleh pengetahuan yang lebih baik dan bagaimana cara menjaga kesehatan diri dan orang-orang di sekitar kita. Saya mengajak seluruh siswa-siswi semua untuk memperhatikan materi dengan baik serta aktif bertanya jika ada yang belum dipahami. Akhir kata, saya mengucapkan selamat waktu untuk penyuluhan. Semoga acara ini berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Minggir yaitu Ibu Zulfa yang memberikan sambutannya. Acara yang kedua yaitu sambutan oleh Ketua Pelaksana Ibu Hai Sadari kepada Saudara Baban. Kami persilakan. Terima kasih MC atas waktu yang telah diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepala sekolah SMA Negeri 1 Minggir. Yang terhormat para narasumber, guru-guru, dan yang kami hormati pula teman-teman SMA Negeri 1 Minggir yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka penyuluhan sadari. Saya Baban Fauzul Kabir selaku panitia penyelenggara penyuluhan ini mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, serta adik-adik yang telah ikut dalam acara penyuluhan sadari ini. Acara penyuluhan sadari ini bertujuan agar meningkatkan kesadaran dan pemahaman kita tentang pentingnya menjaga kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Saya berharap acara ini
ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi kita semua dan kita bisa menerapkan pengetahuan ini dalam kehidupan sehari-hari. Saya selaku ketua panitia mengucapkan banyak minta maaf apabila dalam melaksanakan acara ini banyak kekurangan ataupun banyak kelebihannya, dan saya mohon maaf sekali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Badan selaku ketua pelaksana. Selanjutnya yaitu acara inti penyampaian materi yang akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Saudari Adel. Pada Saudari Adel, kami persilakan. Terima kasih kepada MC atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, apa kabar? Pagi. Alhamdulillah ya, kabarnya gimana nih? Baik. Alhamdulillah kabar baik. Gimana, udah sarapan belum? Belum. Tenang aja guys, nanti dapat konsum kok dari panitianya. Yeay. Kalian pasti udah nggak sabar kan ketemu narasumber-narasumber yang keren-keren? Iya. Oke, sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat untuk penyuluhan mengenai sadari atau pemeriksaan payudara sendiri. Saya ucapkan selamat datang kepada narasumber kita pada hari ini. Yang pertama ada Kak Holifah dan Kak Ulan. Boleh aplausnya dulu dong. Oke guys, saya juga ingin mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta penyuluhan Sadari 2024. Sebelum masuk ke acara inti, perkenalkan saya membaca susunan pada acara yang pertama, yaitu ada pemaparan materi oleh narasumber, yang kedua ada sesi tanya jawab, dan yang ketiga ada penutup. Baiklah, kita masuki acara yang pertama, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Kak Holifah. Kepada Kak Holifah, waktu dan tempat dipersilahkan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi sadari kali ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat nggak nih? Masih. Ya, oke. Ada yang tahu nggak sih kita mau belajar tentang apa? Sadari. Ya, betul. Ada yang tahu nggak sadari itu apa? Oke, nanti kita akan mempelajari apa sih itu sadari dan juga manfaat dari kita mempelajari sadari. Oke teman-teman, sebelum kita mengetahui lebih lanjut dari sadari, kita panitia akan membagikan poster kepada teman-teman semua ya. Bisa dibagikan dulu kan? Sudah dapat semua teman-teman? Nanti bisa disimak sama-sama dari PPT dan juga poster. Oke? Kita lanjut ya. Oke teman-teman, sebelum kita mengetahui kenapa harus dilakukan sadari, kita juga harus mengetahui latar belakang kenapa harus melakukan sadari tersebut. Oke teman-teman, Indonesia itu menduduki peringkat pertama kejadian kanker payudara dengan presentasi 30,8% dari total WHO, yaitu 946,88. Banyak banget ya itu termasuknya teman-teman. Oke. Nah, ada yang tahu nggak sih kanker payudara itu apa? Kita baca sama-sama teman-teman. Kanker payudara adalah tumor ganas yang berkembang dari sel-sel di jaringan payudara, termasuk kelenjar susu dan saluran yang membawa susu ke puting. Nah, tentunya dengan adanya kanker tersebut, maka produksi susu maupun payudara itu bisa terganggu ya. Oke, kita next. Oke, nah kita memasuki apa sih itu sadari? Oke, sadari merupakan pemeriksaan payudara sendiri. Adalah cara termudah untuk mendeteksi kelainan pada ukuran, struktur, serta bentuk payudara. Pemeriksaan ini juga bisa membantu mendeteksi sedini mungkin kanker payudara tadi ya teman-teman.
juga melakukan sadari, kita bisa melihat payudara sebelah kanan dan juga kiri itu mengalami perubahan salah satu atau tidak. Jika mengalami perubahan salah satu, maka itu bisa dikatakan sebagai kanker payudara. Namun kita juga harus melakukan pemeriksaan lanjutan ya teman-teman. Oke, yang ketiga itu bisa mengetahui benjolan di payudara atau tidak. Yang keempat, jika ada keluar cairan berwarna putih, jernih, dan berdarah, itu juga bisa dikatakan sebagai tanda gejala kanker payudara. Begitu ya teman-teman. Oke. Next. Oke teman-teman, kita sudah mengetahui ya apa itu sadari dan juga latar belakang kenapa sih dilakukan dari sadari tersebut. Selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana cara pemeriksaan sadari tersebut ya teman-teman. Iya. Udah nggak sabar nggak sih? Iya. Nanti untuk pemeriksaan sadari akan dipandu oleh rekan saya ya teman-teman, yaitu Mbak Atika Wulandari. Terima kasih kepada Kak Oliva atas penyampaian materi yang sangat luar biasa ini. Boleh beri tepuk tangan dulu dong. Baik, kepada Kak Wulan, penyampaian materi yang selanjutnya, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, sekarang kita masuk ke tahap mempraktekkan bagaimana cara melakukan pemeriksaan sadari ya teman-teman. Yang pertama itu kita bisa berdiri di depan cermin, kemudian mengangkat tangan seperti ini, kemudian periksa apakah ada kemerahan atau buka di payudara dengan melihat di payudara kita masing-masing. Jadi melihat apakah ada kemerahan atau buka. Tapi kalau misal hanya ada kemerahan itu belum tentu menandakan adanya gejala kanker payudara. Jadi ini hanya pemeriksaan saja. Nah, kemudian yang kedua itu letakkan kedua tangan itu, kedua tangan kita di bagian pinggang, lalu kemudian periksa seperti saat kita mengangkat tangan tadi. Tangan bedanya sekarang berada di pinggang, kemudian melihat ke payudara kita itu apakah ada kemerahan atau ada luka seperti itu. Kemudian untuk yang ketiga, tekan payudara ke atas, ke bawah seperti pada gambar, dan kemudian bisa dirasakan apakah ada benjolan. Nah, kita kan menekan, kemudian meraba di depan, dan itu bisa mengetahui apakah ada benjolan kecil ataupun benjolan besar yang mungkin sebelumnya kita tuh nggak sadar kalau itu ada benjolan seperti itu. Kemudian untuk yang keempat itu tekan payudara secara melingkar, Nah, seperti itu. Itu untuk merasakan juga apakah ada benjolan yang kita rasakan. Nah, kemudian yang kelima itu tekan payudara ke arah kulit dan lihat apakah ada cairan yang keluar. Nah, yang tadi kan untuk menata apakah ada benjolan, kemudian ininya apakah ada benjolan yang dirasakan. Dan kali ini tuh untuk mengetahui apakah ada cairan yang keluar. Jadi ditekan ke arah keluar itu ke arah kulit dan seperti itu. Kemudian yang terakhir itu kita bisa memposisikan diri kita dengan berbaring, kemudian mengecek ulang. Untuk tadi kan kita berdiri di depan cermin. Nah, kita bisa melakukannya sambil berbaring dan melihat apakah ada kemerahan, benjolan, dan kemudian apakah ada cairan yang keluar. Nah, oke. Tadi kan sudah saya jelaskan kan bagaimana cara melakukan beberapa teknik untuk melakukan praktek diri kita sendiri. Bagaimana cara melihat apakah ada tanda-tanda kemunculan atau tanda atau gejala dari awalnya munculnya kanker payudara. Nah, setelah saya jelaskan bagaimana cara mempraktekannya, kemudian sekarang saya ingin tanya nih, teman-teman ada nggak yang ingin praktek ke depan, mempraktekkan langsung? Saya. Oke, boleh. Yang Mbak pakai apa jilbab kan? Ayo masuk sini. Ya, oke, Mbak berani sekali ya sudah mau maju, terus udah mau mempraktekkan mencontohkan ke teman-temannya. Mbak bisa perkenalkan diri dari kelas apa? Perkenalkan, nama saya Dinda Putri dari kelas 12. Tunggu dong teman-temannya. Oke, langsung Mas Mayat yang tadi ya Mbak. Bisa menyebutkan dari nomor 1 sampai nomor 5. Yang pertama, angkat tangannya. Selanjutnya kita lihat apakah ada benjolan atau kemerahan.
Kak Wulan dan Kak Holifa atas penyampaian materi yang sangat luar biasa ini. Kepada teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Boleh, silakan angkat tangan. Aku. Kak, yang depan ini dulu ya, yang pakai hijab coklat. Kenapa Kak senyum-senyum? Boleh berdiri, sebutkan nama dan kelasnya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Janavita dari kelompok 12 MIPA. Di sini saya akan menanyakan apakah kanker payudara itu bisa terjadi pada laki-laki. Terima kasih kepada Kak Dea atas pertanyaan yang sangat luar biasa. Boleh tepuk tangan dong teman-teman. Baik, untuk narasumber dipersilakan untuk menjawab pertanyaan Mbak Dea tadi ya. Wah, keren banget ya untuk pertanyaannya. Kita beri ongkos dulu dong untuk Mbak Dea. Oke, tadi pertanyaannya, apakah bisa laki-laki itu juga mengalami kanker payudara? Ini sangat menarik teman-teman. Bisa nggak sih? Enggak. Karena nggak punya payudara. Gitu. Oke. Saya jawab ya teman-teman. Begini, laki-laki itu juga memiliki payudara teman-teman. Tuh, di dalam payudara laki-laki juga terdapat jaringan sama seperti payudara perempuan, namun jaringannya sedikit memang, tapi masih bisa berpotensi mengalami kanker payudara. Kenapa bisa sih? Ya, pertamanya itu karena faktor genetik. Jika dari ibunya ataupun dari keturunannya sebelumnya itu terdapat kanker, maka bisa berpotensi mengalami kanker payudara. Yang kedua teman-teman, ini tidak kalah penting juga, yaitu faktor gaya hidup teman-teman ya. Kalau kalian makan makanan yang tidak sehat ataupun junk food, makan makanan yang tidak real food, itu juga bisa berpotensi mengalami kanker payudara. Kalian tidak mengalami pergerakan tubuh, semisal tidak melakukan olahraga rutin, itu juga bisa mengalami kanker payudara. Begitu ya teman-teman. Di sini ada yang tidak pernah makan makanan junk food. Wah, keren banget. Bener nggak Dea? Bohong itu. Pasti kalian pernah ya teman-teman makan makanan yang selalu. Oh gitu. Dikurangi ya agar tidak mengalami kanker payudara. Gitu ya teman-teman. Apakah sudah bisa menjawab Mbak Dea? Sudah ya, alhamdulillah. Pertanyaan Mbak Dea sudah terjawab. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada pemateri yang telah menjawab pertanyaan Kak Dea. Bagaimana Kak Dea? Apakah pertanyaannya sudah terjawab? Ya. Sebelum ke acara penutup, berikut saya sampaikan kesimpulan penyuluhan kesehatan pada kali ini tentang sadari. Sadari adalah cara paling efektif untuk mendeteksi kanker payudara sedini mungkin. Dengan memeriksa payudara sendiri secara rutin, kita dapat menemukan perubahan-perubahan yang mencurigakan seperti benjolan atau perubahan bentuk payudara. Deteksi ini sangat penting karena semakin awal kanker ditemukan, semakin besar peluang kesembuhannya. Terima kasih. Kesimpulan pada kali ini mungkin itu saja. Saya selaku moderator mengucapkan mohon maaf atas kesalahan atau kekurangannya dalam memandu acara pada hari ini. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih kepada moderator yang telah memandu jalannya penyampaian materi pada pagi hari ini. Selanjutnya yaitu memasuki sesi dokumentasi kepada yang bertugas kami. Hadirin yang berbahagia, akhirnya